Halo, assalamualaikum pemirsa. Kita akan membahas kali ini 4 model konsep Allah lakukan untuk menghadirkan manusia di bumi ini. 4 cara kehadiran kita di muka bumi. Bagaimana itu? Nah, saksikan ada materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bertemu kembali di channel yang mantap ini. Insyaallah kita akan mencoba belajar tentang hubungan ayah dan hubungan ibu serta dengan anak-anaknya. Ini kaitan antara pertalian, keberadaan seorang ayah, keberadaan seorang ibu, dan keberadaan seorang anak. Kita akan membahas tentang posisi seorang anak hadir di dunia ini tanpa seorang ayah, kemudian tanpa seorang ibu, kemudian ada lagi tanpa ayah tetapi ada ibu. Ada lagi tanpa ibu, ada ayah. Nah, ada yang lengkap, tentu ada ayah, ada ibu. Nah, yang bagaimanakah itu, pemirsa? Yang kita akan bahas pertama tentu bahwa ada selama ini image pemikiran kita, bahkan kenyataan kita dapatkan di tempat kita, mungkin di tempat lain. Biasanya kalau seorang anak tanpa ayah terutama itu menurut hakikat adanya itu ada semacam kiasan, semacam diberikan satu istilah kelahiran tanpa hubungan ayah dan ibu atau tidak resmi, tidak melalui pernikahan, sehingga anak-anak itu biasanya disebut anak jadah atau anak haram, sehingga tampaknya dia lahir dihinakan, dipermainkan dan lain-lain. Sikap terpuji ini diperlakukan pada anak jadah tersebut, padahal setiap anak itu lahir tanpa dosa. Ibunya lah yang membuat mereka jadi berdosa. Ibu dan orang tuanya, ibu ayah dan orang tuanya yang membuat mereka berdosa. Nah, tentu bukan itu yang kita akan bahas pada kali ini. Yang kita bahas yang pertama adalah manusia tanpa ayah dan ibu. Nah, siapakah manusia tanpa ayah dan ibu ini? Jadi sebagai muslim, orang yang berserah diri kepada Allah dan mukmin itu adalah orang yang percaya kepada Allah dengan sifat maha sempurnanya Allah. Tentunya dia wajib percaya mutlak terhadap kodrat iradahnya. Tentunya wajib percaya mutlak pada kodrat iradahnya ini melalui petunjuk Al-Quran sebagai kitab sucinya umat Islam. Nah, menurut Al-Quran, Allah menciptakan manusia pertama kali itu yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi ia diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Jadi artinya sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti halnya penciptaan Adam. Allah menjadikan Adam dari tanah, liat tanah, kemudian ia berfirman kepadanya, jadilah. Maksudnya jadilah seorang manusia
maka jadilah tanah tersebut menjadi Nabi Adam. Itulah awal mulanya asbabul nusul, kelahiran Adam di dunia ini diciptakan Allah dari tanah yang diambil oleh Allah SWT. Ya, dalam ayat 60 Al-Imran itu ditegaskan Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Apa yang telah kami ceritakan itulah kebenaran yang datang dari Allah. Karena itulah janganlah kamu ragu-ragu. Jadi itulah gambaran bahwa kalau kita mengatakan bahwa ada seorang lahir tanpa ayah, hanya seorang ibu, bahwa itu hal aneh, ya tentu lebih aneh lagi Nabi Adam ini, karena dia tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi yang manusia yang diciptakan Allah tanpa ayah dan tanpa ibu itulah Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, orang yang pertama kali diciptakan di Indonesia, orang yang pertama kali di surga, dan orang yang pertama kali menempati bumi yang kita tinggali ini. Nah sekarang, siapakah manusia yang berayah tapi tanpa ibu? Nah, jadi setelah Allah menciptakan Adam itu, dia ditempatkannya di surga. Sedangkan iblis yang terlebih dahulu telah dikeluarkan dari dalamnya, dalam surga yang dimaksud. Maka tinggallah Adam seorang diri sebagaimana lazimnya makhluk hidup lainnya. Ya secara biologis tentu butuh teman, butuh pendamping. Ya itulah manusia. Ia tidak dapat hidup sendiri. Itu sudah kodrat juga itu. Ia membutuhkan kawan untuk mengisi kesepian. Ia membutuhkan membantu untuk saling menolong mungkin. Minimal saling cerita satu sama lain. Ia membutuhkan seorang dalam arti suami atau istrinya. Jadi kalau Nabi Adam butuh istri. Nah, itulah yang selalu diinginkan oleh Adam. Nah, Allah mengetahui persis kebutuhan Nabi Adam ini. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Adam tidur, kemudian bangun, tiba-tiba di sampingnya sudah ada sesosok manusia. Itu perempuan, di dekat kepalanya tidur. Nah, itulah Hawa yang diciptakan Allah SWT untuk Adam. Nah, Hawa ini dalam riwayat bahwa dia diciptakan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Itulah Siti Hawa, seorang wanita dan seorang manusia kedua yang diciptakan Allah SWT sekaligus sebagai pendamping dan istri Nabi Adam. Dan ia diciptakan dan dijadikan wasilah oleh Allah SWT dari tulang rusuk Adam. Itu terciptanya Siti. Jadi intinya ini adalah kita ingin menggambarkan bahwa ada orang diciptakan tadi tanpa ayah dan tanpa ibu, itulah Adam alaihissalam. Ada orang diciptakan tanpa ibu tapi dia punya ayah, ya itulah Siti Hawa ini. Siti Hawa ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallaz taqu rabbakumulladzi halakakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bazza minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Ini kalau diartikan, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri
Ini ditujukan kepada Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, itulah Hawa. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, termasuk orang ini, termasuk kita-kita ini yang sudah diciptakan setelah diciptakan Allah. Jadi kita bagian turunan Nabi Adam yang kesekian juta. Yang penting itulah kita hadir di dunia ini sebagai bagian dari turunan Nabi Adam. Jadi itulah asbabul nusul, seorang manusia lahir dari seorang ayah dan tanpa seorang ibu. Nah, sekarang kita beralih ke manusia yang beribu tanpa bapak. Nah, tentu ini sudah banyak yang tahu. Kalau ibu Hawa adalah seorang manusia yang tiada mempunyai ibu, akan tetapi ada seorang yang diciptakan tanpa ayah melalui seorang ibu. Yaitulah Nabi Isa alaihissalam. Kalau di Kristen diberi nama Yesus Kristus. Inilah kebajikan yang diciptakan oleh Allah SWT dengan melalui perantara ibu saja, tanpa seorang ayah. Dan ibunya seperti mana kita ketahui bahwa bernama Siti Maryam. InsyaAllah beliau diberi tempat sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Namun demikian, jangan salah menafsirkan bahwa dia itu merupakan anak Tuhan. Kan, kalau dalam Al-Quran tidak demikian. Bagi umat Islam itu diyakini bahwa itu adalah wasilah dari Allah SWT yang diberikan kepada Siti Maryam untuk melahirkannya. Jadi dia adalah anaknya Maryam dengan kuasa Allah SWT. Kenapa dia bukan anak Allah? Karena memang dalam Al-Quran sudah ditegaskan lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan dan tidak beranak. Jadi dia tidak diberanakkan dan tidak beranak. Ya, siapa yang mempercayai bahwa itu Tuhan mempunyai anak tentu akan kufur. Itu menyalahi akidah Islam. Nah, itu untuk Islam. Kalau ini ada penegasan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 tadi itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan tempat bergantung semua. Pokoknya semesta alam ini bergantung kepada Allah semua, menurut perintah Allah semua. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi dia bukan anaknya siapa, dan dia juga tidak punya anak. Dan tidak ada seorang pun yang setara dia dengan dia. Jadi tidak bisa kita menyatakan bahwa Adam itu sama dengan Tuhan, Muhammad sama dengan Tuhan, Isa sama dengan Tuhan. Tidak bisa. Karena memang dalam Al-Quran sudah ditegaskan itu bahwa Allah tidak ada yang sama dengan dia. Dialah yang maha kuasa, maha kuat, maha besar, serba maha semua. Nah, tentu inilah orang yang diangkat jadi Rasul Isa ini. Dia lahir tanpa seorang ayah. Nah, inilah orang yang selama ini termasuk punya kelebihan. Apa kelebihannya? Atas izin Allah dia bisa menghidupkan orang mati. Atas izin Allah dia bisa menyembuhkan penyakit lepra, kusta. Atas izin Allah Isa sudah bisa berbicara di waktu masih bayi. Itu kelebihannya. Nah, firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 45, 46 dan 47 itu,
Itu ditegaskan di situ. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryamal wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat kun, yang artinya jadilah daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha'u idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan. Masih bayi dia sudah berbicara. Dan tak kala sudah dewasa, ia adalah salah seorang di antara orang-orang yang soleh. Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang manusia. Laki-laki maksudnya. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, demikianlah Allah menjadikan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Ya, sama dengan Nabi Adam, kum fayakun. Nabi Isa juga kum fayakun. Termasuk Hawa, kum fayakun. Jadi kalau ada berkehendak cukup kata-kata itu saja. Tidak perlu banyak teori dan lain sebagainya. Allah Maha Kuasa. Allahu Akbar. Itulah keimanan yang harus dipercaya. Nah, kemudian yang terakhir, manusia yang punya bapak, yang punya ibu. Banyak, termasuk saya, kita, dan semua yang ada di pemirsa ini. Nah, untuk melengkapi macam-macam kejadian manusia dengan cara bagaimana ia dijadikan oleh Allah SWT itu, maka manusia tingkatan keempat ini dijadikan Allah dengan perantaraan seorang ibu, seorang bapak. Itulah manusia-manusia jenis kita sekarang ini. Apakah dengan jalan hubungan yang sah melalui pernikahan atau tidak? Ketentuan yang terakhir inilah kiranya menjadi pedoman kita sekalian. Tanpa mengurai kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas terjadinya sesuatu, maka di saat dan zaman seperti sekarang ini, anak-anak yang lahir harus diwasilahi dengan adanya hubungan seorang bapak dan seorang ibu. Kita masih tetap berkeyakinan dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah bisa saja dan mungkin saja memberikan semacam mujizatnya pada siapapun yang dikehendakinya dari hamba-hambanya yang soleh. Namun untuk saat dan zaman seperti sekarang ini yang sudah semakin mendekati akhir kiamat dengan berbagai macam tanda-tanda yang ada, maka sulitlah rasanya untuk cepat-cepat membenarkan apabila ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak tanpa seorang bapak. Cuma ayam itu yang bisa bertelur tanpa pejantan. Jadi secara ketentuan umum maka Allah berkenan menciptakan manusia model terakhir ini dengan cara biasa, yaitu dengan perantaraan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Karena hal-hal yang luar biasa telah Allah pertunjukkan
dan telah Allah buktikan atas kejadian Nabi Adam yang diciptakan tanpa bapa Adam dan tanpa ibu dari Adam ini. Nabi Isa diciptakan dengan wasilah Siti Maryam tanpa seorang bapa. Siti Hawa diciptakan dengan wasilah Allah tanpa seorang ibu. Nah, kalau ada sekarang manusia mengaku bahwa dia tercipta tanpa seorang bapa, tapi dengan seorang ibu, ya ini patut dipertanyakan ya. Tentu mungkin maksudnya bapaknya tidak merestui atau tidak mengakui dia. Nah, firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa tadi itu, yang artinya hai sekalian manusia, bertakwalah kamu dari seorang diri Adam, dan daripada menciptakan istri Hawa. Nah, ini tentu peringatan dari Allah bahwa dengan bertakwa dan mengakui itu semua adalah hak prerogatif dari Allah SWT. Itu yang terpenting, Bapak Ibu yang kami hormati, ini terkait konsep kelahiran manusia. Sekali lagi bahwa ada 4. Ada manusia diciptakan oleh Allah tanpa seorang ayah dan tanpa seorang ibu. Itulah Nabi Adam. Kemudian ada seorang manusia diciptakan tanpa ibu melalui seorang ayah. Kemudian ada seorang manusia diciptakan tanpa ayah melalui seorang ibu. Nah, yang terakhir, manusia tercipta melalui seorang ayah dan seorang ibu. Itulah manusia zaman yang ada sekarang ini. Nah, demikian pemirsa, sekilas sedikit bahasan tentang kelahiran manusia di dunia ini dan posisinya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk menjadi referensi pengetahuan kita. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.